Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insya Allah setelah ini akan ada kajian ba'da subuh. Salam serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu mendapat syafaat hingga yaumil akhir. Amin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Musholah Al-Jihad Mu'adz Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan kajian ba'da subuh pada hari ini. Materi kajian insya Allah temanya adalah bentengi keluarga dari permurtatan dan penyimpangan akidah. Adapun materi nanti akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dr. Andes Abu Debat Syihab, MH. Untuk waktu penyampaian materi sampai dengan waktu syuruh, nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. Sekilas mungkin profil dari Ustadz Abu Debat, nama lengkap Abu Dedat, nama lengkap Dr. Andes Haji Abud Syihabuddin Ahmad MH. Ya, lebih dikenal dengan Abu Dedat Syihab, lahir di Tasikmalaya tanggal 28 Juni 1960. Beliau merupakan seorang pengajar dan tokoh kristologi. Adapun beberapa buku yang sudah ditulis oleh beliau, salah satunya Kristologi Senjata Dakwah yang Terlupakan, membongkar gerakan pemurtatan dan parasit akidah. Ya, demikian mungkin tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, ada informasi juga bahwa setelah kajian, mohon untuk para jamaah untuk tetap ada di musola, karena dari panitia telah menyediakan sarapan. Ya, akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya? Terang Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yuhrufal qawli gurura. Taqallallahu talidan wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun.
Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Pada hari ini kita akan menyampaikan pentingnya membentengi akidah umat dari pemurtadan dan penyimpangan akidah, di mana banyak sekali problem dan tantangan umat Islam sekarang ini, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar, termasuk maraknya pemurtadan, maraknya aliran-aliran yang menyimpang, sehingga bagaimana kita dan keluarga kita terjaga, terpelihara akidah kita. Jangan sampai kita menyimpang dari akidah Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, pada kaji kita subuh hari ini yang merupakan silaturahim pertama kami ke Mushola Al-Jihad di Wisma Asri ini. Pembahasan kita berangkat dari satu ayat di dalam surat Al-An'am ayat 112. Ayat ini merupakan ayat pertarungan al-haq dengan al-batil, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli gurura. Demikianlah kata Allah, kami mengutus nabi, kami jadikan musuh-musuh nabi yaitu setan-setan. Nah, dalam ayat ini dijelaskan setan itu ada dua golongan, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Mereka saling bertukar pikiran untuk membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Sehingga banyak manusia yang tertipu, di mana ada yang menegakkan kebenaran, ada juga yang menjungkir balikan kebenaran. Maka sampai hari ini ada orang yang menyebarkan narkoba, ada juga yang mencegah narkoba. Ada juga yang mengajarkan akidah tauhid, tapi ada juga yang mengajarkan diantaranya aliran-aliran yang menyimpang. Nah, kita lihat sebagaimana firman Allah dalam ayat ini, bahwa setiap Allah mengutus nabi, jadikan musuh nabi itu. Nah, musuhnya siapa? Musuh para nabi itu adalah setan. Nah, setan ada dua dalam ayat ini, minal jinnati wan nasi. Minal jinnati dari jenis jin, dan setan dari jenis wan nasi, yaitu yang doyan nasi, setan manusia. Nah, di antaranya ada nabi yang bernama Ibrahim, penegak tauhid. Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid, bapak monoteisme, bapak para nabi. Dan Nabi Ibrahim juga diimani oleh tiga agama, oleh Yahudi, Nasrani, dan Islam. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim atau Abraham atau Abram, dia sebagai bapak bangsa. Kaum Nasrani juga mengimani Ibrahim atau Abraham, dikenal sebagai bapak orang yang beriman. Jadi kaum Nasrani juga mengatakan Abraham itu bapak orang beriman. Kita umat Islam meyakini Ibrahim sebagai bapak para nabi. Ternyata sebagaimana janji Allah kepada Nabi Ibrahim akan jadikan pemimpin, tapi Ibrahim minta kepada Allah supaya keturunannya juga jadikan pemimpin. Allah jawab, janjiku ini hanya kepada keturunan kamu yang tidak zalim. Jadi yang lainnya jadi pemimpin itu bukan yang zalim, ya. Makanya yang jadikan pemimpin dari keturunan Nabi Ibrahim itu, kenapa disebut sebagai bapak para nabi? Ternyata 25 nabi dan rasul yang dijelaskan dalam Quran itu 18 orang keturunan Ibrahim. Nah, bapaknya pembuat berhala. Jadi Ibrahim penegak tauhid, bapaknya pembuat berhala. Maka ada juga nabi yang diutus oleh Allah yang jadi musuhnya anaknya sendiri. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam
musuhnya anaknya sendiri. Dan ada juga nabi yang diutus oleh Allah yang jadi musuhnya adalah istrinya sendiri, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Dan juga ada nabi yang jadi musuhnya adalah pamannya sendiri sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini kita bisa saksikan ada yang menegakkan tauhid, ada juga yang menjungkir balikan tauhid. Ada juga tadi yang menyebarkan narkoba, ada juga yang mencegahnya. Ada juga yang sedang menggalakkan korupsi, ada juga yang anti korupsi. Nah, tinggal posisi kita mau di mana. Nah, jadi mau yang menegakkan kebenaran atau yang menegakkan kebatilan, ya. Nah, ini ayat yang merupakan ayat pertarungan al-haq dengan al-batil. Nah, kemudian juga Allah menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Jadi tidak boleh Bapak dan Ibu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, ya. Sekarang ini lewat konsep pluralisme agama itu mencampur adukan ajaran agama-agama, mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang bukan Islam. Termasuk sekarang dengan adanya kelompok yang mengembangkan paham sepilis, sekularisme, pluralisme dan liberalisme, mereka menganut teologinya teologi pluralis, mengatakan bahwa semua agama itu sama benar di mata Tuhan. Sampai-sampai ada buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Nah, diibaratkan sebuah roda, roda ini ada jari-jarinya. Nah, jari-jari roda adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda adalah Tuhan. Jadi tidak boleh ada orang Islam mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi harus mengakui semua agama itu benar dan setara. Makanya Majelis Ulama keluarkan fatwa. Haram bagi umat Islam ikuti paham pluralisme agama. Berdasarkan apa Majelis Ulama menyatakan haram bagi umat Islam mengikuti paham pluralisme agama yang menyamakan semua agama sama? Berdasarkan surat Al-Imran ayat 19. Innad dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Banyak agama di muka bumi ini, tapi yang benar menurut Allah hanyalah Islam. Allah pertegas lagi di surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan terima oleh Allah dan di akhiratnya termasuk orang yang merugi. Nah, jadi berangkat dari teologinya yang pluralis, pahamnya dikenal dengan pluralisme agama, makanya sekarang sudah banyak umat Islam yang terpapar virus liberal, sehingga salamnya tidak hanya salam yang diajarkan dalam Islam. Menggabung-gabungkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, apalagi ya, banyak, Salam alaihim. Apakah boleh dalam Islam? Silahkan Bapak Ibu lihat surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil, padahal kalian tahu yang hak tapi kalian sembunyikan. Kalau dalam konteks toleransi, toleransi itu bukan menggabung-gabungkan agama, bukan menggabung-gabungkan salam, tapi toleransi itu saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Misalnya Bapak dan Ibu ada tetangganya yang beragama Buddha, dia salam sesuai keyakinan dia, Namo Buddhaya. Artinya terpuji Sang Buddha. Silakan bagi mereka, dia punya keyakinan. Jadi yang dipuja-dipuji Sang Buddha. Nah, kita Tuhannya adalah Allah, yang harus dipuja dan dipuji adalah Allah. Lalu kenapa digabung-gabungkan ini? Dan Nabi juga sudah menjelaskan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu, kata Nabi.
Jadi Bapak dan Ibu, tidak boleh digabung-gabungkan salam Islam dengan salam agama-agama yang lain. Banyak ayat-ayat dalam Quran ya memberikan isyarat kepada kita agar kaum muslimin berhati-hati. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, ayatnya sudah populer ya. Kalau kata orang liberal ini ayat yang intoleran. Karena bunyinya walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara mereka tidak akan senang kepada kalian kecuali kalau kalian itu mengikuti millah mereka. Ini Allah yang mengingatkan. Apa yang dimaksud millah mereka? Bukan hanya agamanya saja. Boleh jadi Bapak dan Ibu agamanya tidak ikut mereka, tapi gaya hidup mereka kita tiru. Pola pikir mereka kita adopsi. Apa gaya hidup mereka? Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk lubang biawak sekalipun kamu akan mengikutinya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasara? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Di hadis yang lain, apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Nah, ternyata sekarang ini banyak umat kita, apa yang disabdakan Rasul, mengikuti milah mereka. Di antaranya, dalam tradisi Romawi itu ada namanya ulang tahun Bapak dan Ibu. Ada ulang tahun perseorangan, ada ulang tahun perkawinan. Jadi dalam tradisi Romawi, ada ulang tahun perkawinan. Kalau 75 tahun perkawinan namanya ulang tahun perkawinan mutiara. Kalau 50 tahun ulang tahun perkawinan emas. 25 tahun perkawinan perak, terus sampai ke bawahnya sampai perkawinan besi tua. Nah, yang ulang tahun itu dalam tradisi Romawi harus siapkan 2 lilin besar. Satu untuk suaminya, satu lagi untuk istrinya. Nanti dilihat lilin besar yang mana yang duluan habis. Kalau yang duluan habis yang istrinya, menandakan istrinya akan mati dulu. Nah, kira-kira ada nggak nih umat muslim yang meniru ini? Ada. Saya bahkan pernah diundang oleh Pak Menteri pengajian. Sudah penuh jamaahnya ibu-ibu. Tapi saya juga heran kenapa ibu-ibunya banyak pakai sanggul. Rupanya baru dijelaskan oleh pembawa acara Pak Ustadz pengajian hari ini sekaligus dalam rangka ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu yang ke-50 tahun. Yaitu perkawinan apa kalau itu? Perkawinan emas. Nah di sini Pak, ujian bagi seorang mubalik. Kita jelaskan apa enggak ya? Kalau tidak dijelaskan saya berdosa. Boleh jadi Pak Menteri ini tidak paham bahwa Nabi melarang meniru-niru tradisi Romawi ini. Tapi kalau dijelaskan ada resiko. Resikonya apa? Resikonya tidak diundang lagi. Saya jelaskan, selesai. Apalagi tradisi mereka. Kalau di agama Yahudi, kalau ada yang meninggal dunia, orang Yahudi itu dalam rangka perkabungan, dia pakai topinya hitam, baju hitam, celana hitam. Itu orang Yahudi kalau ada yang meninggal. Nah ternyata sebagian masyarakat Muslim, termasuk di Wisma Asri ini, tetangganya meninggal dunia, ini ibu-ibu tadinya kerudungannya putih, langsung diganti jadi hitam. Bajunya hitam, kalau perlu kacamata hitam. Pakai payung hitam. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan ini? Tidak. Apakah Imam Syafi'i mengajarkan ini? Tidak. Ini tradisi Yahudi. Nah Rasulullah SAW mengingatkan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu karena kata Nabi. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibu, ya, tradisi-tradisi dari agama lain yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Padahal agama Islam itu agama yang telah sempurna. Sementara sekarang ini ada yang terpapar virus liberal, seorang profesor doktor Kiai Haji punya pondok pesantren, dia secara terang-terangan mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang tidak mungkin sempurna dan tak akan sempurna.
Bapak bayangkan, pimpinan pondok pesantren, gelarnya profesor doktor, dia mengatakan agama Islam itu agama yang tidak mungkin sempurna. Padahal Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah tegaskan dalam ayat ini, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Itu sangat terang sekali. Agama Islam itu agama yang telah sempurna. Dan agama Islam itu agama seluruh para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini melainkan membawa ad-din yang satu, yaitu ad-dinul Islam. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Nabi Isa membawa Islam. Nah, baru agama Islam disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Maka ayatnya, dalilnya surat 5 ayat ketiga telah sempurna. Sehingga Rasulullah SAW berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Kalau Rasul-Rasul sebelumnya, Nabi-Nabi sebelumnya hanya untuk kaum tertentu. Sehingga seruannya, ya qaumi. Tapi selalu menyerukan, ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Tapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Bahkan Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, melainkan menjadikan rahmat bagi semesta alam ini. Itu yang membedakan Rasulullah SAW dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya hanya untuk kaum tertentu, tapi Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Itulah bedanya. Karena sudah sempurna Bapak dan Ibu agama Islam ini, maka umat Islam tidak perlu menambah-nambah ajaran yang bukan dari Islam. Tapi sekarang mulai menambah-nambah. Maka ini salah satu bentuk penyakit, namanya penyakit apa itu? Penyakit yang dikenal dengan benalu akidah atau parasit akidah. Jadi banyak tradisi-tradisi dari agama lain yang diadopsi oleh kaum muslimin. Termasuk dalam tradisi Romawi itu Bapak dan Ibu, ada angka sial. Angka sial itu angka 13. Itu dalam mitos Romawi. Itu di perumahan-perumahan di realis itu nggak ada nomor 13. Karena dianggap angka sial. Paling dibikin rumahnya nomor berapa? 12A, 12B. Ini kalau seorang muslim punya yang demikian, ini rusak akidahnya. Maka kalau Bapak dan Ibu baca buku Parasit Akidah ini mengungkap bagaimana pengaruh dari berbagai agama di muka bumi ini, agama-agama di luar Islam, dipraktekkan, diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Jangan sampai kita merasa sudah Islami, setelah dikaji ternyata ini bukan dari Islam. Ada juga pengaruh dari berbagai agama-agama yang diadopsi, ya. Termasuk, ya kalau dibeberkan panjang itu untuk membahas parasit akidah itu tak cukup 2 jam, itu satu tema tersendiri. Tapi untuk mendalami, untuk memahami agar kita terpelihara, terjaga, karena Majelis Ulama salah satu tugasnya adalah himayatul ummah, menjaga umat. Bagaimana umat ini supaya tidak murtad, bagaimana umat ini supaya tidak ikut aliran-aliran menyimpang, bagaimana umat Islam supaya tidak makan dan minuman yang diharamkan. Maka disinilah Majelis Ulama punya tugas himayatul ummah. Dan juga Majelis Ulama punya tugas himayatud din, menjaga agama. Jadi agama Islam ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Karena tentu banyak yang ingin merusak Islam. Yahudi dalam buku Primasonrinya, dari 24 pasal itu ada 2. Yang pertama intinya ya 2. Menaklukkan dunia dan menghancurkan agama. Nah, untuk menghancurkan agama, Yahudi bikin proyek-proyek agama-agama tandingan di seluruh dunia. Proyek-proyek agama tandingan ya Yahudi itu. Jadi membuat proyek-proyek agama tandingan itu Yahudi itu. Makanya ada Ingkar Sunnah, ada Bahaiyah, ada Ahmadiyah, ada Syiah.
Di Indonesia ada Al-Qiyadah. Al-Qiyadah yang pernah dipatwakan oleh Majelis Ulama sesat. Karena mereka punya keyakinan bahwa ada lagi Nabi, ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW. Padahal berdasarkan surat 33, surat Al-Ahzab ayat ke-40, maka Muhammadun aba ahdim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ini yang menjadikan dasar dalil bagi kaum muslimin bahwa Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Ini harus menjadi kewajiban setiap muslim, wajib meyakini bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Tapi ternyata dalam penelitian Majelis Ulama, Bapak dan Ibu, aliran-aliran sesatu yang paling banyak itu diantaranya orang aku dari nabi. Ahmadiyah misalnya punya keyakinan Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang rasul, lalu dapat wahyu, dikumpulkan wahyunya dalam kitab Tazkirah. Inna anzalnahu qoriban minal qadiani wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazzala sadaqallahu wa rasuluhu wa kana amrullahi maf'ula. Ini katanya wahyu yang turun di Qadian Dili. Makanya sudah sepakat para ulama di seluruh dunia Islam, Ahmadiyah dinyatakan di luar Islam. Karena ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ternyata di Indonesia ini, termasuk di Bekasi, kira-kira sebelum Covid ini, ada komunitas namanya An-Nubuwah Sanggabuana. Nah ini juga menyimpang karena dia punya keyakinan ada lagi Rasul, Rasulnya orang Sukabumi. Namanya Epen Jahrudin. Ternyata sekretaris Rasulnya orang Keranji. Ini orang Bekasi punya sekretaris Rasul. Dari Keranji. Alhamdulillah taubat itu di Masjid Al-Jihad di Mangun Sarkoro di perguruan Muhammadiyah. Disaksikan dengan ketua umum MUI, pembesar-pembesar mereka ini. Termasuk dalam kajian kami di Majelis Ulama itu, yang banyak aliran menyimpang itu kalau di Bekasi, daerahnya Mustika Jaya, ya kecamatannya, termasuk kecamatan Bekasi Utara. Nah, termasuk tadi ada Al-Qiyadah, dipatwakan sesat, ganti nama jadi Komar, Komunitas Mila Abraham. Katanya ingin kembali kepada agama Abraham, tapi menggabung-gabungkan teologi Yahudi, teologi Islam dan Kristen. Kalau kembali kepada agama Ibrahim, kembali ke dalam Islam. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada Ismail, kepada Ishak. Begitu juga cucunya yang bernama Yakub. Nah, Yakub inilah dikenal namanya Israel. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Yakub kepada anak dan keturunannya? Peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Jadi inilah harga mati ini. Jadi diingatkan, jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Itulah yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Maka bagi kita punya anak, punya cucu, wasiatkan kepada anak cucu kita, jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi anehnya di Indonesia ini, ada orang ingin kembali kepada agama Ibrahim atau Abraham, tapi digabungkan Yahudi dengan Kristen dan Islam. Termasuk juga ada seorang profesor doktor Kiai Haji yang sebuah dikenal di negeri ini. Katanya Nabi Ibrahim membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Benarkah demikian? Jelas keliru. Ibrahim tidak pernah membawa agama Yahudi. Dalil pertama surah Al-Baqarah ayat 132, yang kedua bantahan Allah dalam surat Al-Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Asbabnya turun ayat ini Bapak dan Ibu. Ini terjadi perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dari Najran. Kata rahib Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi. Kata Nasrani dari Najran, tidak, dia beragama Nasrani. Nah, mereka berdebat di hadapan Rasulullah, turun ayat ini. Jadi tidak benar. Ibrahim hanya mewasiatkan al-Islam.
Jadi agama Islam itu awal dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim, disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Sekarang banyak gugatan-gugatan itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa sulit menyatukan umat ini? Karena jujur saja, umat Islam ini tadi ada salah satu program Yahudi, bagaimana untuk menghancurkan agama Islam, maka dibuatlah agama-agama baru, agama-agama tandingan, dibuatlah aliran-aliran yang menyimpang. Dan kita akan lihat, ini salah satu buku yang ditulis oleh Syarif Bernard. Salah satu politik kolonialis Barat untuk memecah belah umat Islam itu, umat Islam diklasifikasi menjadi 4. Ada yang fundamentalis katanya, ada yang tradisionalis, ada yang modernis, ada juga yang sekuleris. Dibuat juga cirinya oleh Syarif Bernard ini. Kalau yang fundamentalis itu cirinya apa? Menolak demokrasi dan kultur barat kontemporer. Pokoknya orang Islam yang menolak demokrasi, maka sarannya harus apa? Harus hadapi, dilawan. Nah gitu, kata Syarif Bernard. Lalu yang kedua, umat Islam yang tradisionalis, cirinya konservatif dan curiga terhadap modernitas global barat. Kemudian terhadap kelompok yang tradisionalis ini harus didukung untuk dibenturkan dengan yang fundamentalis. Maka jangan heran, ada saudara-saudara kita yang muslim, dia lebih suka jadi, tidak sadar sebetulnya, jadi alat ya untuk dibenturkan sesama muslim. Jadi makna fundamentalis itu menurut Syarif Bernard ini adalah kelompok Islam yang radikal. Sementara yang modernis, ya, yang ingin dunia Islam, ya, jadi bagian daripada global Barat harus didukung. Makanya orang-orang Islam yang mendukung konsep-konsep Barat seperti sekarang legalisasi perkawinan sesama jenis, ya, itu harus didukung. Ternyata di Indonesia ini, Bapak dan Ibu, lewat gerakan liberal ini, mereka mempromosikan bolehnya perkawinan muslimah dengan laki-laki non-Islam. Padahal sudah sepakat ijma para ulama berdasarkan firman Allah surat 60 ayat ke-10, wanita muslimah itu haram dinikahi oleh laki-laki yang di luar Islam apapun agamanya. Tidak ada ulama yang membolehkan muslimah nikah dengan laki-laki yang di luar Islam. Majelis Ulama sudah 2 kali mengeluarkan fatwa. Tahun 80 mengeluarkan fatwa haram dan tidak sahnya perkawinan campur antara muslim dengan non-muslim. Ternyata di awal tahun 2000 muncul buku fikih lintas agama yang mempropagandakan bolehnya perkawinan beda agama. Mulailah terjadi di Indonesia ini. Padahal Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan itu sah apabila sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi kalau dalam Islam wanita muslimah haram dinikahi oleh laki-laki di luar Islam, maka tidak sah menurut agama Islam, tidak sah menurut undang-undang ini. Nah, ini undang-undang ini sekarang digugat lagi. Karena ada seorang beragama Katolik dari Papua ingin menikahi wanita muslimah, mengalami kesulitan karena ada undang-undang perkawinan ini. Akhirnya gugat ke MK, ini masih proses sekarang. Ternyata orang-orang yang kena virus liberal ini bukan hanya propaganda perkawinan berbeda agama. Makanya MUI keluarkan fatwa lagi tahun 2005 tentang haramnya perkawinan beda agama. Nah, ternyata mereka bukan hanya itu, sampai kepada ingin mencabut undang-undang perkawinan itu karena selain tadi harus sesuai dengan agamanya, bahwa perkawinan itu harus ada laki-laki dan perempuan dalam undang-undang perkawinan ini. Nah, mereka keberatan karena ingin melegalkan kawin sejenis. Maka muncul buku Indahnya Kawin Sesama Jenis. Saya juga nggak ngerti ini, anak-anak fakultas syariah ini menulis buku Indahnya Kawin Sesama Jenis. Indahnya kayak apa? Saya nggak ngerti karena saya tidak pernah mengalaminya. Mungkin ada yang punya pengalaman. Bayangkan ini anak fakultas syariah, anak kita dikuliahkan di fakultas syariah, malah ngejek-ngejek syariah. Bahkan dapat dukungan dari seorang profesor doktor.
bahwa dalam Islam boleh perkawinan sejenis itu. Saya lihat kambing aja ndak ada yang suka sesama jenis. Ini uang, Pak. Orang suka sama sesama jenis. Dan ini sedang dipropagandakan di negeri kita ini. Kalau di negara-negara barat yang demokrasinya demokrasi liberal, negaranya sudah melegalkan. Kita kan katanya demokrasinya demokrasi Pancasila. Yang namanya Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nggak mungkin seluruh agama apapun yang ada di Indonesia itu tidak membolehkan perkawinan sejenis. Bukan hanya Islam saja. Kalau saya baca dalam kitab Bible Yahudi yang juga diimani oleh kaum Nasrani, justru yang sejenis ini hukumannya harus hukum mati. Ini membentuk kekejian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, yang aku khawatirkan kata Nabi, akan munculnya kaumku seperti kaumnya Nabi Lut. Sampai 3 kali Nabi menjelaskan itu, mengingatkan kepada kita. Sekarang atas dasar kemanusiaan ingin dilegalkan mereka untuk bisa kawin wanita dengan wanita, laki-laki sama laki-laki. Dan ini bagian daripada program Yahudi, bagaimana untuk mengurangi penduduk dunia ini itu lewat kawin sejenis yang mungkin mengandung, Pak, kalau kawin sama jenis. Bayangkan kalau perempuan kawin sama perempuan, kayak apa? Kalau laki-laki kawin sama laki-laki, mau main apa? Mau main anggar. Ini kekejian. Tapi sekarang kalau kita kasihan sama mereka, ini penyakit. Yang harus kita sadarkan, ingatkan, bukan difasilitasi. Nah, inilah orang-orang liberal. Nah, yang seperti ini, orang Islam yang mendukung gerakan-gerakan ini harus didukung, bahkan dibiayai. Termasuk lewat konsep liberal itu, ya, konsep pluralisme agama, semua agama sama itu. Ini juga LSM-LSM yang seperti ini dibiayai. Baru yang keempat, yang sekuleris. Yang memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Agama itu hanya urusan sholat, urusan puasa. Di masjid agama itu, kalau udah di luar nggak perlu bawa-bawa agama. Bapak berbisnis, bapak berdagang, tidak perlu bawa agama. Islam tidak demikian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berdagang, kata Allah apa? Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi kalau kita berdagang tidak boleh dengan cara yang riba. Nah, sekarang selalu isu-isu kepada kita kaum muslimin itu. Isunya orang Islam itu intoleran, orang Islam itu radikalis, fundamentalis, teroris, ekstremis, anti kebinekaan, anti Pancasila. Bagi umat Islam, Pancasila sudah clear. Makanya muncul, Pak, sekarang itu salam pluralisme, ya, atau salam gado-gado. Muncul juga perkawinan lintas agama, ada juga Natal lintas agama. Natal itu silakan bagi kaum Kristen merayakan Natal. Ini sayang sekarang ini ada orang kita di acara Natal azan di gereja. Azan itu panggilan ibadah sholat. Sholawatan di gereja pada acara Natal. Ini bukan toleransi. Ini yang keliru, ya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Ibu. Kita harus jaga. Perkuat akidah, perkokoh ukhuwah. Di Indonesia itu ada organisasi-organisasi Islam. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Serikat Islam, ya, ada Al-Wasliyah. Ini organisasi-organisasi Islam, bukan sekte dalam Islam. Tidak boleh saling mengkafirkan, menyesatkan. Nah, apa yang harus kita bangun? Ya, ukhuwah, ta'awun, fastabiqul khairat. Sepanjang Tuhannya sama, Allah, nabinya sama, Qur'annya sama. Kecuali kalau Qur'annya sudah berbeda, Pak. Karena sekarang ada Qur'an palsu yang dibuat oleh Dr. Ani Soros. Ini Dr. Ani Soros menantang dialog kepada Ahmadiyyat. Oleh Ahmadiyyat dihadapi. Nah, Dr. Ani Soros yang lahir di kota Nazareth sekarang berada di Amerika, dia gunakan kitab sucinya yang bahasa Arab, kitab suci Bible-nya itu. Ahmadiyyat gunakan Quran. Kata Ahmadiyyat tidak bisa mengimbangi Al-Quran ini.
Walaupun sama-sama tulisan Arab. Karena Quran itu kitab yang terjaga dan terpelihara. Ternyata Soros sadar bahwa Quran itu memang berbeda. Tapi kata Soros, tunggu, kami akan membuat Al-Quran yang asli. Maka selama 7 tahun, ya, Soros bikinlah Al-Quran tandingan yang diberi nama Al-Furqanul Haq. Di sini ada 77 surat. Kalau di Quran kita berapa surat? 114 surat. Ini 77 surat. Nama suratnya ada yang disamakan, ya, seperti surat Al-Fatihah, Al-Maidah, Al-Furqan, Al-Qadar, An-Nur, Al-Anbiya. Nama suratnya sama, isinya beda. Setiap surat diawali dengan basmalah. Basmalahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismil Abbi Al-Kalimah Ar-Ruh Al-Illah Al-Wahid Al-Awhad. Ini ada surat Al-Qadar, bunyinya Inna anzalnahu bil haqqi fi waqtil fajri fi sa'atil qadri nuron lidolin wa hudalin nas fi kulli asrin furqanun haqqun wa kullun faslun fi kulli amrin. Ini surat Al-Qadar palsu. Ada juga nama surat yang dimiripkan seperti surat Al-Kafirin. Ada surat Al-Kafirin. Ada lagi surat Al-Munafikin. Ada surat Al-Munafikin. Nah, kalau anak kita tidak diajari Quran, boleh jadi inilah Quran yang benar. Inilah Quran palsu. Tapi Quran memang Allah jaga, Allah pelihara. Sebagaimana janji Allah di dalam surat Al-Hijr 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, kami juga yang memeliharanya. Bukti terjaga dan terpeliharanya Quran, banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Makanya Bapak dan Ibu, Quran ini bisa dihafal oleh anak 4 tahun. Ada yang tunanetra bisa hafal Quran 30 juz. Ada seorang bapak sudah berumur 75 tahun, dia ingin menghafal Quran, ternyata mampu menghafal Quran 30 juz. Coba cari tokoh agama di luar Islam, apa ada yang mampu menghafal kitab sucinya? Tidak akan ada. Tapi Quran terjaga dan terpelihara. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr 9. Dan Quran itu kitab yang telah sempurna. Surat Al-An'am ayat 115 kalau tidak salah ayatnya. Allah telah sempurnakan Al-Quran ini, ya. Makanya Quran itu harus dijadikan petunjuk hidup. Kalau Quran itu petunjuk hidup, tentu Quran untuk orang yang hidup. Coba bawa ada dulu. Di Quran ada ayat bunyinya wala taqrabuz zina. Apa artinya? Wala taqrabuz zina itu apa artinya? Jangan mendekati zina. Ini kira-kira ayat ini untuk siapa? Untuk yang sudah wafat apa yang hidup? Misalnya bapak sudah meninggal, ini Pak Ahmad. Saya baca ayat tadi. Pak Ahmad, wala taqrabuz zina. Sampai 2000 kali saya baca kepada Pak Ahmad yang sudah wafat, wala taqrabuz zina. Apa mungkin Pak Ahmad berzina? Tidak mungkin. Kita yang masih hidup ini diingatkan oleh Allah jangan sampai mendekati ini. Mendekati zina itu tidak boleh. Apalagi berzinahnya. Tapi kalau orang liberal menafsirkannya lain. Ini kan yang dilarang itu mendekati zina. Kalau zinahnya kan yang dilarang mendekatinya. Jadi di sini cara merusak, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus bangun ukhuwah kita, ya. Nah ini aliran-aliran menyimpang. Kalau ini sudah menyimpang, jadi kalau perbedaannya masalah puru tidak ada masalah. Tidak boleh saling sesat menyesatkan. Kalau yang sudah usul, ya makanya Majelis Ulama keluarkan 10 kriteria suatu ajaran dinyatakan menyimpang itu. Di antaranya mengubah rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yang 6 bisa jadi 3, rukun Islam yang 5 jadi 2. Sholatnya pakai bahasa masing-masing seperti Yusman Roy dari Malang kan, supaya khusyuk katanya sholat kita harus pakai bahasa kaum kita. Jadi kalau orang Sunda, sholatnya supaya khusyuk pakai bahasa Sunda. Ini kalau di kita, imamnya orang Jawa, Pak Ustadz dari Jawa, kelihatan dialeknya tadi. Coba kalau nih, Allahu Akbar. Kalau orang Jawa diganti pakai bahasa Jawa. Allah Maha Agung.
Kang Dadang dari Garut, Allah ageng pisan. Ada udah Syahrial orang Minang, Allah nan gadang. Ini mau sholat kita bisa kacau sholat kita di sini. Nah, Islam agama yang universal. Mau orang mana saja, suku apa saja, semua ketika sholat Allah Akbar. Itulah Islam, agama yang sempurna. Makanya tidak perlu tambah-tambah agama dari luar Islam. Nah, ini Robert Walian ini Warokoh bin Naufal katanya. Waktu ketemu dengan Ahmad Mosodek, ketemu dengan Warokoh bin Naufal, yaitu Robert Walian dari Kristen Advent. Dia ngaku jadi Warokohnya, nah Mosodek jadi Rasulnya. Karena dulu Nabi Muhammad ketemu dengan Warokoh bin Naufal. Setelah Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hiro. Nah ternyata Ahmad Mosodek juga bertahanus di Gunung Bunder, kalau ini di Bogor. Jadi bedanya ini di Gunung Bunder. Nah bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Jadi di Indonesia ini luar biasa Bapak dan Ibu aliran menyimpang ini. Termasuk Lia Eden ya. Dulu sekarang sudah meninggal. Aku dia dapat wahyu katanya ya. Jadi Imam Mahdi. Ternyata belakangan Imam Mahdinya jabatannya diserahkan kepada anak buahnya. Dia sudah jadi malaikat Jibril dari Ruh Kudus. Akhirnya malaikat Jibrilnya ditangkap oleh Bapak polisi. Di Indonesia hebat Bapak polisi bisa menangkap malaikat Jibril. Di sidang di pengadilan malaikat Jibril pingsan. Kata para pengikutnya ini bukan pingsan, rohnya dipegang oleh Tuhan. Sekarang malaikat Jibrilnya sudah meninggal dunia. Ini ada bapak yang ini jadi pengikutnya Lia Eden. Bayangkan Bapak dan Ibu kalau lihat dari gambar ini, kira-kira umur berapa tahun ini? Kasihan. Makanya di sini kita harus jaga akidah kita ini. Nah ini yang Rasul dari Sukabumi ini ya. Termasuk pengikutnya ada juga dari Bekasi Utara ini ya. Nah ini sudah ya pengikutnya. Ini pertobatan beberapa tokoh dari komunitas ini. Jadi banyak sekali ya aliran-aliran yang menyimpang ini. Nah oleh karena itu Majelis Ulama keluarkan kriteria suatu ajaran yang tengah menyimpang supaya tidak mudah menyesat-nyesatkan orang. Di antaranya apa lagi ya? Majelis Ulama menyatakan suatu ajaran yang tengah menyimpang itu termasuk di antaranya mengubah tata cara ibadah yang telah ditetapkan syariah. Salat pakai dua bahasa, itu tidak boleh. Kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak boleh Bapak salat dengan cara kita sendiri ya. Atau diganti yang 5 waktu jadi 3 waktu. Atau ibadah hajinya bukan ke Baitullah Al-Mukarramah. Ada sebagian masyarakat di Jambi punya keyakinan kalau sudah ke Kerinci sama dengan pergi haji ke Baitullah. Sebagian masyarakat ada juga di Pariaman punya keyakinan kalau sudah pergi ke ulaan 7 kali, sama dengan pergi ke Baitullah. Nah, boleh itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, nah itu upaya-upaya untuk mengeluarkan akidah kaum muslim. Yang terakhir, selain banyaknya aliran yang menyimpang, bagaimana mengikuti gaya hidup mereka tadi dalam ayat Quran 120 itu Al-Baqarah. Kemudian gaya hidupnya, pola pikirnya sampai mengikuti agama mereka. Nah sekarang ini bagaimana caranya orang Islam ini supaya ikut agama mereka? Di antaranya ada ayat dalam kitab mereka mengacu kepada ayat di Matius 10:16 ini. Kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau ingin memenangkan orang Yahudi, aku harus seperti orang Yahudi. Nah kalau ingin memenangkan orang Islam, aku harus seperti orang Islam. Makanya ada beberapa yayasan-yayasan memakai nama Islam tapi bukan yayasan Islam. Nih contohnya ada yayasan Nur Kalimatullah di Cinere. Ini bukan yayasan Islam tapi yayasan di luar Islam. Makanya dia bikin buku memakai nama judulnya Islam. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jangan sampai
salah membeli buku ya. Ada buku judulnya Keselamatan dalam Islam nih. Ini judul bukunya. Keselamatan dalam Islam. Penulisnya R. Muhammad Nurdin. Ini bukan muslim. Nama aslinya Rudi disingkat R. Tambah Muhammad Nurdin. Karena mau garap orang Islam pakai istilah namanya pakai Islam. Ada lagi judul bukunya ayat-ayat penting dalam Al-Quran. Kenapa dia yang bukan Islam ini pakai ayat penting dalam Al-Quran? Supaya orang Islam mau baca buku ini, kata dia. Tapi digiring isinya ke agama mereka. Ada juga judul bukunya As-Sadiqul Masduq, kebenaran yang benar. Nah ini. Jadi Bapak Ibu ya, ada lagi judul bukunya misalnya Isa Masih dalam Al-Quran dan Hadis karangan Abdul Yadi. Ini nama palsu. Ada potongan surat Al-Huruf Mu'tabuni, ada suratul Mustaqim. Jadi Bapak dan Ibu, makanya banyak buku-buku berkedok Islam tapi bukan buku Islam, ini harus hati-hati. Ada judul bukunya Salat Robaniyah, ada kaligrafinya. Orang Islam ini kan yang awam asal tulisan Arab dibilang dari Quran, padahal ini bukan dari Quran. Nah, makanya supaya tidak salah beli buku anak-anak kita ini, kita harus mengetahui penerbitnya apa, nama judul bukunya apa, supaya kita tidak salah beli. Termasuk tadi Quran palsu yang ditulis oleh Dr. Ani Soros. Makanya saya di sini cantumkan Quran palsu yang versi Ani Soros ini ya. Ada surat Al-Fatihah, ada surat An-Nur, ada surat At-Taubah. Ini surat Al-Quran palsu yang ada dalam Quran palsu bikinan daripada Ani Soros ya. Nah, makanya mereka menggarap orang Islam ini belajar Islam dulu. Coba Bapak Ibu kalau kita lihat begini. Ini pakai kopea, pakai baju koko, pakai jas. Ini bukan ustaz. Ya. Nah ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apalagi sekarang dengan media sosial yang luar biasa. Ya. Di YouTube itu orang ngaku-ngaku mantan kiai, mantan ustaz, pindah agama. Ada ngaku orang Minang, Pak. Saya ini asli orang Minang. Saya bisa baca Quran dengan hebat. Coba nih, saya akan buktikan. Ini ibu-ibu ini. Ngaku orang Minang, kata dia. Ceritanya mau baca surat Fatihah untuk dibuktikan dulu. Di YouTube, di channelnya Pendeta Yusuf Manipulu. Baca Al-Fatihah itu. Siratal ladzina amanu, siratal ladzina amanu. Enggak ketemu-ketemu. Itu Al-Fatihah enggak selesai-selesai. Saya ulang lagi. Itu tuh. Memang orang yang ini, apalagi sekarang ini Bapak dan Ibu. Makanya kami siapkan bagi para kader-kader dakwah itu buku judulnya Kristologi Senjata Dakwah yang Terlupakan. Saya ada pengalaman kira-kira tahun 90-an kalau tidak salah, 90 berapa, di perumahan Wisma Asri ini. Seingat saya kalau dari depan itu sebelah kiri. Dulu ada seorang ibu muslimah nikah dengan laki-laki yang bukan dari Islam, masuk Islam. Ceritanya. Ini di komplek Wisma Asri. Sudah 9 tahun berkeluarga, sudah punya anak 2. Ternyata suaminya balik lagi ke agama lamanya. Nah ibu ini ceritanya, mukenanya tidak boleh dipakai lagi, sajadahnya dibuang oleh suaminya. Akhirnya waktu itu saya diminta dengan almarhum Pak Ramli Nawal. Yang kedua kalinya dengan Pak Insan Mokogin, sudah almarhum juga, ini teman-teman saya. Diskusilah, si suaminya bawa, ada pendetanya, ada penginjilnya, 8 orang, kami berdua. Teringat saya dialog itu. Kata saya, kitab Anda sudah diubah-ubah. Wah itu kan menurut Anda yang Muslim. Enggak, Al-Quran yang memberitahukan. Di surat An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharifunal kalima mawati. Sebagian orang Yahudi itu mengubah firman-firman Allah. Makna mengubah itu bisa menambah, bisa mengurangi, bahkan bisa membuat ayat yang baru. Nih saya buktikan kata saya. Coba sekarang, ada nggak makanan dan minuman
atau yang diharamkan dalam kitab Anda? Apakah babi itu menurut kitab Anda haram atau halal? Nah, kata saya, dalam Islam itu babi haram. Nah, di kitab Yahudi, di kitab Imam 11:7 demikian juga, babi haram bagimu dan jangan engkau sentuh bangkainya karena najis. Jadi babi itu dalam kitab Yahudi itu disentuh bangkainya najis, dimakan haram. Saya tunjukkan ayat. Nih kata saya. Saudara Jeffrey, coba lihat. Oh, ini Alkitab Pak Syihab ini terbitan tahun 60-an. Memang yang sampean tahun berapa? Rupanya yang dibawa tahun 2000 Alkitab. Ternyata bunyi berubah. Demikian juga babi hutan haram bagimu. Jadi yang sekarang tuh yang haram babi hutan. Saya bilang, apakah babi dengan hutan sama? Ya kan sama-sama babi. Kalau babi hutan dengan babi itu sama, apakah orang dengan orang hutan itu sama atau tidak? Jadi singkat ceritanya dalam diskusi itu, panjang lebar, kita buktikanlah bahwa sudah banyak mengalami perubahan-perubahan, ya. Tuhan jadi Tuhan. Kan bedanya cuma huruf H saja, tapi maknanya jauh tanah ke langit. Akhirnya apa? Diskusinya sudah tidak bisa jawab, selesai. Pokoknya nanti kami akan bawa kitab sucinya yang asli, bahasa aslinya. Saya bilang, bahasa apa? Rupanya yang dimaksud kitab Injilnya itu bahasa Yunani. Kalau yang asli ini tidak mungkin bahasa Yunani. Nabi Isa bukan orang Yunani. Akhirnya 2 pekan kemudian dia bawa. Coba tunjukkan, Anda baca. Tapi nggak bisa baca. Baca pun tak bisa. Bagaimana Anda mau tahu isinya? Nah, di situ ya terjadi. Jadi panjang lebar obat ini. Nah, termasuk Warokoh bin Nawfal Pakso ini. Nah, ini juga bukan muslim, ya. Termasuk kaos ada kaligrafinya, ya, di sini. Apalagi ada brosur Allahu Akbar Maulid Nabi Isa. Kenapa bikin Maulid Nabi Isa? Karena kalau pakai istilah Natal, katanya orang Islam tidak mau ikutan. Bikinlah Maulid Nabi Isa. Nah ini Bapak dan Ibu. Makanya dalam buku ini sudah diungkapkan membongkar gerakan pemurtadan dan penghancuran agama. Bagaimana kaum liberalis dalam merusak akidah kaum muslimin. Jadi di sini Bapak dan Ibu, ya, bahwa tantangan problem umat ini makin lama makin berat, maka salah satu cara kita dengan banyaknya tantangan dakwah ini harus kita jadikan peluang dakwah bagi kita ini, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua yang muslim ini dengan adanya problem umat ini menjadi peluang dakwah bagi kita. Nah, itulah makanya kami membekali para mubalik-mubalik, ya, di Majelis Ulama baik yang di Kota Bekasi maupun di MUI Pusat, dibekali mubalik-mubalik ini agar mampu mengkanter gerakan pemurtadan ini dan mampu berdialog dengan siapapun. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian itu. Itulah yang dilakukan oleh Ahmad Didat, begitu juga yang dilakukan oleh Abu Didat. Ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Mungkin ini beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya membentengi akidah umat, ya, membentengi keluarga kita dari pemurtadan dan penyimpangan akidah. Makanya dalam buku Membongkar Gerakan Pemurtadan ini, bagaimana kaum liberalis, bagaimana kaum di kalangan-kalangan yang ingin menyesatkan kaum muslimin, insya Allah Bapak dan Ibu bisa terjaga, terpelihara anak-anak kita, terutama berkaitan dengan banyaknya buku-buku yang berakar Islam tapi bukan buku Islam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari Bapak. Pertanyaan. Ada paham semua berarti Ibu? Dari Anda. Ibu-ibu ada?
Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, ini pertanyaan dari Ibu, bagaimana kaitan dengan Islam jamaah? Islam jamaah sudah dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama tentang penyimpangannya. Kenapa menyimpang? Dalam fatwa, dalam kriteria Majelis Ulama, dalam poin yang ke-10, suatu ajaran yang nyatakan menyimpang itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Karena ini bukan kelompoknya, maka mereka tidak mau sholat berjamaah dengan kita. Ya. Nah, makanya keluarkan fatwa oleh Majelis Ulama tentang penyimpangannya Islam jamaah. Ya, pernah berganti nama. Seperti Al-Qiyadah kan ganti nama jadi Komar, Komunitas Mila Abraham, ganti nama jadi Gapatar. Ini juga berganti nama. Tapi ganti casingnya saja. Akidahnya, ajarannya tidak berubah. Ya. Bagaimana untuk membuktikan bahwa tidak berubah? Majelis Ulama sudah kan termasuk di MUI Kota Bekasi. Tahun 2012 mengadakan seminar tentang aliran-aliran menyimpang. Saya kebetulan jadi panitia sekaligus juga sebagai salah satu narasumbernya. Hadirlah dari komunitas ini Pak Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Ustadz, ini ada teman dari komunitas ini, dia ingin hadir, saya bagus. Akhirnya setelah selesai, dia maju ke depan, Pak Ustadz, kami sudah menyampaikan tentang kriteria aliran-aliran sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Kata saya bagus. Cuman dalam pengalaman saya, ada teman saya sudah jadi ustadznya, ya. Nah ini di sini posisinya. Nah mana? Nah yang atas Bu ya posisinya. Nah sekarang ganti nama yang Ibu tanyakan tadi, nama barunya, ya. Katanya tidak apa sudah berubah, tidak mengikuti paham Islam jamaah. Akhirnya waktu itu, kalau gitu kata saya, kalau memang sudah berubah, alhamdulillah. Kan Majelis Ulama ini berharap kembalilah, gitu ya. Bukan harus dimusuhi, diajak kembali ke dalam ajaran yang benar. Nah, oleh karena itu, jangan sampai tidak mau sholat berjamaah dengan kita. Kata dia, kami sama dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan organisasi Islam lain. Alhamdulillah, aku bilang kalau udah sama. Kalau begitu, bisa nggak kami dari Majelis Ulama dijadwalkan jadi imam dan khotib Jumat di tempat Bapak? Pertanyaan saya simpel saja. Kalau memang sama keyakinan Bapak itu dengan organisasi Islam yang lain, bisakah kami dari Majelis Ulama dijadwalkan jadi imam dan khatib Jumat di tempat saudara? Oh dia agak kaget. Nanti akan kami bicarakan. Ini tahun 2022, waktu seminar tahun 2012. Udah berapa tahun? 10 tahun Pak. Sampai hari ini pun Majelis Ulama tidak bisa dijadikan jadwal untuk jadi imam dan khatib di tempat mereka. Karena tidak mungkin dia diimami oleh yang bukan kelompoknya. Karena dianggap kita ini di luar mereka. Sehingga kita ini disebut yang bukan kelompoknya ini, menurut versi mereka, kita tuh ahlul kitab. Padahal dalam Islam itu yang dimaksud ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara. Tapi mereka mendudukan kita yang muslim yang bukan dari komunitas ini, lalu dikatakan kita ini ahlul kitab. Makanya sekarang sudah banyak membalik mereka yang bertobat. Ternyata ada strategi baru. Nah, kalau dalam istilah di Syiah itu namanya taqiyah. Kalau di istilah mereka apa namanya? Patonah, bitonah, luhur. Ikut katanya. Ini udah dibuktikan. Dia sudah berubah. Sholat ikut berjamaah seolah-olah dengan kita. Tapi dia niatnya niat sholat munfarid. Paham nggak?
Dia ikut di belakang, tapi niat sholat rubaiyah. Jadi kelihatannya ngikut dengan kita, tapi niat sholat sendiri. Itu kalau istilah takiannya seperti itu. Untuk memperlihatkan bahwa ini sudah berubah. Atau dia ganti lagi. Ini penjelasan dari para mantan-mantan mubaligh. Termasuk salah satu mantan imam, salah satu mantan wakil imamnya. Nah, terus ini kalau tadi niat munfarid. Nah, kalau yang kedua dia lakukan lagi untuk memperlihatkan sholat berubah. Dia sholat ikut seolah-olah di belakang kita. Nanti dia sholat lagi. Itu namanya hanya kebohongan saja. Sehingga sampai hari ini Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah berusaha, ya. Tapi nampaknya tetap tidak berubah. Itu Bu ininya, ya. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya dengan teman-teman itu aja. Coba jadwalkan. Sampai saya bilang kepada Bapak yang hadir waktu itu 2 orang itu, udah sepuh lebih tua daripada saya waktu itu. Saya bilang, Pak, minimal saya lah yang dijadwalkan di tempat Bapak. Kami tunggu. Sampai hari yang 3. Kami biasa, saya bilang mengisi di organisasi NU, di Muhammadiyah, di Persis biasa dimanapun. Karena ini bukan aliran yang di luar Islam. Ini organisasi Islam, bukan sekte dalam Islam. Nah itu. Jadi itu Bapak dan Ibu, ya. Barangkali ini beberapa hal, ya. Ya kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin karena orang tidak bertanya ini hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa yang sudah dijelaskan yang sudah dapat dipahami sehingga tidak perlu dipertanyakan. Ada yang tidak bertanya itu bingung apa yang mau ditanyakan. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak termasuk yang kedua ini. Ya. Nah, jadi sudah paham, ya. Karena sekarang ini medianya sudah lebih canggih, ya. Nah, kalau dulu mungkin model begini ini masuk kategori bid'ah ini. Ini pengajian model pakai gini itu bid'ah, Pak. Bid'ah dalam artian zaman Nabi tidak ada. Tapi ini kan bukan urusan agama ini. Ini media. Ya. Bid'ah secara bahasa ini barang baru. Zaman Nabi dulu nggak ada kursi, lalu sekarang kita nggak boleh pakai kursi. Itu urusan dunia itu. Yang tidak boleh itu urusan-urusan yang kaitan agama, membuat ajaran-ajaran baru. Nah, kalau Bapak misalnya sholat subuhnya ganti, mentang-mentang masih fit, masa sih cuma 2 rakaat, kita bikin 5 rakaat. Nah, baru itu ini sudah menyimpang. Ya. Makanya dalam buku kriteria dalam kriteria aliran menyimpang MUI itu yang sebelum itu lengkap. Ya. Termasuk tadi untuk mendeteknya tuh itu. Ya kapan-kapan lah nanti bisa silaturahim lagi ke Al-Jih. Baik Bapak dan Ibu, ini yang dapat kami sampaikan. Tentu semua yang benar datang dari dan Rasulnya, yang salah datang dari pribadi kami yang lemah. Mohon maaf lahir batin. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin memiliki buku Parasit Akidah tentang dari fakta dan data pemurtadan dan gerakan liberal dalam buku Membongkar Gerakan Pemurtadan dan Pengancaran Agama, atau ini senjata dakwah, bisa senjata dakwah yang terlupakan. Minimal kalau ada datang tamu yang ingin menawarkan agama mereka, jangan diusir Pak. Kalau saya datang tamu yang model begitu, bawa dia kitabnya ke rumah saya, salam, senang saya, monggo lenggah, silakan. Sampean dari mana? Saya dari Gunung Kidul. Nah, monggo. Apa kapan sampean? Kami menyampaikan kabar gembira tentang keselamatan. Oh, maksud itu Anda. Baru kita, kalau dia mau nginjili kita dakwah. Allah tegaskan, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian. Makanya disitulah perlu umat ini punya wawasan yang luas. Nah, untuk penutup kaji kita, 5 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Pertama, wajib mengkaji Islam. Tentu kepada sumbernya. Setelah dikaji Islam ini, wajib yang kedua mengamalkan Islam. Yang ketiga, kita punya teman, punya sahabat, punya tetangga, wajib mengajarkan Islam. Nah, yang keempat,
Islam itu bukan agama robot bisa jalan sendiri. Wajib memperjuangkan Islam. Termasuk pengajian ini bagian daripada upaya memperjuangkan Islam. Nah yang kelima, ketika Islam sudah diinjak-injak, wajib membela Islam. Nah itu saja Bapak dan Ibu. Mari kita akhiri talim kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.